terjadi kecelakaan lalu lintas mobil terbalik pickup box L300. Sebuah truk bermuatan uang ini terbalik setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar atau? Kalau jelasnya sih nggak tahu posisinya. Saya posisinya udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih nggak apa-apa. Nggak ada korban jiwa nggak. Nggak ada korban. Hanya luka ringan aja. Luka lecet gitu. Sempat shock juga. Sempat nabrak kendaraan lain bang? Nggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari dia pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau menurut saya diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Sementara truk yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Apa sih dioleng-oleng ini sih kondisi sih. Video aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral setelah salah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Ini sih kondisi sih. Gendeng kan gua. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan pemilik dan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Jadi kejadian ini demi sebuah konten sampai melalaikan keselamatan. Jadi dari kejadian ini saya selaku owner memohon maaf untuk semua masyarakat yang sudah melihat konten video viralnya Santri OI. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin ada video viral yang truk oleng sehingga kita lakukan pelacakan sehingga kita temukan untuk kendaraan, tetapi untuk supirnya sudah tidak ada. Untuk pemiliknya proaktif dapat membantu kami, terutama dalam membawa kendaraan tersebut, sehingga kita amankan di Satlantas Polres Lumajang. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sopir jasa antar barang todong pistol di ruas tol Cipularang. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tinjau korban kebakaran penjaringan di pengungsian. Sebuah kapal berawak belasan aktivis ditangkap tentara Israel.
Selamat malam pemirsa, seorang sopir jasa angkutan terlibat cekcok dengan pengendara lain. Dalam cekcok ini sopir jasa angkutan tersebut menodongkan senjata api. Bersama saya Bayu Pradana, inilah Ajus Malam selengkapnya untuk Anda. Peristiwa ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 95 arah Bandung, di mana diduga tak terima disalip, sopir mobil ini ribut dengan pengendara mobil lainnya. Ia bahkan sampai mengintimidasi pengendara tersebut dan mengeluarkan senjata api. Pemirsa, sebuah bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Laura, hi sini. Aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan tahap berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda Vihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari membakar ribuan patung dan ornamen keagamaan. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Vihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan 1 patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu 1, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya. Kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang itu barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, korban kebakaran yang masih mengungsi di Penjaringan masih membutuhkan bantuan. Para pengungsi juga membutuhkan tempat tinggal karena diminta meninggalkan pengungsian dalam beberapa hari. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung mau ngontrak kemana, semua juga nggak ada, ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tinjau korban kebakaran Penjaringan di pengungsian. Gibran datang mengunjungi korban kebakaran Penjaringan di lokasi pengungsian. Tercatat lebih dari 2.300 warga yang mengungsi, di mana para korban membutuhkan bantuan untuk perlengkapan sehari-hari dan juga tempat tinggal. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 45 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang Senin pagi diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisan. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi, kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak, terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina, anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam lebih dari 14 desa. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mengungsi.
Tingginya genangan banjir membuat warga desa Kademangan, Jombang, Jawa Timur harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Hampir semua rumah yang terdampak banjir tertutup rapat dan ditinggal penghuninya. Di sejumlah titik, banjir mencapai kedalaman 2 meter. Sementara di titik lain banjir dengan arus deras justru dimanfaatkan sejumlah remaja untuk bermain air. Menurut warga, banjir ini terjadi akibat luapan sungai yang ada di desa Kademangan dan diperparah dengan tingginya curah hujan yang terjadi pada Minggu malam. Tadi pagi. Tadi pagi? Iya. Ketinggian sekarang sampai berapa, Bu? Di rumah? Segini, 2 meter. Rumahnya? Ini nggak bisa pulang nih? Nggak bisa. Terus mau kemana ini rencananya, Bu? Ke depan sana, ke rumah tetangga? Iya. Tak hanya di desa Kademangan, BPBD Jombang menyebut banjir hari ini telah meluas hingga ke 14 desa lainnya. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kelebihan kapasitas tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Galuga di Kabupaten Bogor longsor hingga mengakibatkan akses jalan tertutup sampah. Sementara itu pemirsa, di Gorontalo ratusan kendaraan tidak bisa melintas akibat tebing longsor dan menutup jalan Trans Sulawesi. Gunungan sampah menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijungjung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Selain sudah over kapasitas, longsor terjadi akibat hujan deras yang terus-menerus terjadi. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari. Dua alat berat diterjunkan untuk membersihkan material longsor berupa tanah, bebatuan hingga batang pohon yang menutupi hampir seluruh badan jalan di perbatasan Potangan Lamu, Gorontalo. Longsor terjadi bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur Gorontalo selama hampir 2 jam. Akibat longsor, jalan Trans Sulawesi tidak dapat dilintasi. Ratusan kendaraan mulai dari truk, mobil pribadi hingga sepeda motor terpaksa berhenti hingga berjam-jam. Akses jalan baru bisa dilalui pada Senin siang setelah kondisi jalan bersih dari material longsor dan tebing dipastikan aman. Dari Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih terus bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAK Nikel di Raja Ampat, sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian ESDM. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul.
Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya, Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik.
Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan.